Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Lukas Haryanto Tai, guru SMP Negeri 4 Bawawai, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mahasiswa PPG Kementerian Agama, mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik, BEK 3 tahun 2025. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ini, bukti, dan surat lapor diri saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta orang membawa ke dalam doa. Sandro. Saya ingin mengecek kesiapan Anda dalam mengikuti pembelajaran. Sudah siap semua? Sudah. Masih semangat? Masih. Yang baru pasti harus semangat, ya. Baik. Siapa di antara kalian yang pernah mengalami kemenangan dalam hal apapun? Ya, siapa yang pernah mengalami kemenangan? Yang perempuan tidak ada, hanya laki-laki saja. Tahu tidak kau menang dalam hal apa? Main bola. Yang lain? Lanjut, menang dalam hal apa? Bermain. Ya, biasanya main karet, ya, main kelereng. Ya tidak? Kita suka main setiap hari itu. Ya. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika kalian menang dalam sebuah pertandingan? Paling pertama apa? Bersyukur. Yang kedua? Senang. Apalagi? Bahagia. Terima kasih. Ya. Baik. Itu hal yang biasa kita rasakan setiap hari ketika kita melakukan pertandingan dan kita memperoleh hasil memuaskan seperti menang. Ya. Baik. Jadi hari ini kita akan memulai materi pembelajaran di bab 2, materi yang kedua, dengan judulnya Kebangkitan Yesus. Ya, Kebangkitan Yesus. Baik. Dari materi ini, ya, adapun capaian pembelajaran yang bisa kita ambil setelah pembelajaran ini selesai, yaitu peserta didik atau kalian mampu menghayati ajaran iman Katolik tentang kebangkitan Yesus sebagai tanda keselamatan Allah, sebagai wujud cinta kasih Allah kepada manusia, serta dapat menunjukkan sikap cinta dan peduli kepada
mencerminkan kebangkitan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu yang pertama, kalian bisa menjelaskan arti dan makna kebangkitan Yesus sebagai puncak karya keselamatan Allah bagi manusia. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi bukti-bukti kebangkitan Yesus berdasarkan kitab suci. Yang ketiga, menjelaskan relevansi kebangkitan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku cinta kepada yang pertama diri sendiri, cinta kepada sesama, yang mencerminkan iman akan kebangkitan Yesus dan merefleksikan pengalaman pribadi dalam terang kebangkitan Yesus. Baik, itu capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari materi ini. Ya. Dari materi ini ada pun profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan materi kebangkitan Yesus. Ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Dari topik ini kita bisa lihat bahwa kita mampu menunjukkan rasa cinta kepada Allah dan sesama, serta mampu menghayati kebangkitan Yesus sebagai wujud kasih Allah. Yang berikut kita lihat di profil bernalar kritis, menganalisis dan mengevaluasi informasi tentang kebangkitan Yesus. Ya. Yang terakhir, kreatif. Kreatif ini artinya Anda mengekspresikan iman dan kebangkitan Yesus melalui berbagai media. Dan kreatif ini berarti Anda membuat sebuah proyek, ya. Bisa melalui proyek. Ada berbagai macam-macam proyek. Ya. Yang berikut, nilai-nilai cinta yang dikembangkan dari materi ini. Yang pertama, cinta kepada Tuhan. Yang kedua, cinta kepada diri sendiri. Tiga, cinta kepada sesama. Ya. Cinta kepada Tuhan sesuai dengan teladan Yesus, bahwa Yesus telah menunjukkan ketaatannya penuh kepada Allah sampai wafat dan bangkit kembali. Ya. Aplikasi yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari adalah doa dan kesetiaan kepada perintah dan kehendak Allah. Ya. Sedangkan cinta akan diri sendiri, teladan Yesus yang bisa kita ambil adalah Yesus mau menyerahkan segala yang terjadi ke dalam kehendak Allah. Dan aplikasi yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan sikap sabar, mengampuni dan menyerahkan segala yang terjadi dalam hidup dalam tangan Tuhan. Sedangkan cinta kepada sesama, teladan yang bisa kita ambil dari sikap Yesus adalah Yesus rela wafat dan bangkit demi keselamatan manusia. Ya. Aplikasi yang bisa kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah mampu melayani sesama dengan rendah hati dan berkorban tanpa mengharapkan balasan atau tanpa pamrih. Ya, baik. Untuk lebih memahami materi ini, sebelumnya kita akan lihat video ini. Ya. Alkitab digenapi. Ya, sambil nonton, sambil lihat. Setelah itu, Yusuf yang berasal dari kota Arimatea minta izin pada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, tapi secara diam-diam karena dia takut pada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, maka Yusuf pun pergi mengambilnya. Nikodemus yang dulu pernah menemui Yesus pada malam hari pergi bersama Yusuf. Saat itu dia membawa sekitar 30 kg campuran dari ramuan mur dan dahar. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan dan ramuan wangi, menurut adat orang Yahudi saat menyiapkan jenazah untuk dikubur. Di tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman.
Beda Dari dari dalam kita keadaan yang sekarang. yang masih baru yang belum pernah dipakai untuk mengukur. Karena hari Sabat sudah dekat dan karena makam itu tidak jauh, mereka meletakkan jenazah Yesus di sana. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Siapa murid yang ini yang paling depan? Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di sini, tetapi dia tidak Siapa masuk. murid yang paling depan ini? Simon Petrus menyusul di Yang belakang ini yang pakai topi ini. dan langsung masuk ke dalam makam. Yohanes. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka Kita berdiskusi dan diharapkan semua anggota kelompok untuk aktif dalam diskusi. Gitu? Semua tahu? Untuk aktif dalam diskusi gitu. Ya? Setiap anggota kelompok wajib untuk diskusi. Bagi siapa yang tidak aktif maka akan diberikan nilai minus, ya, akan diberikan nilai minus kalau tidak aktif. Ini juga menjadi penilaian untuk kalian. Ya. Nah, sambil kerja, diskusi sambil nonton. Kita beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk memaparkan materi, memaparkan hasil diskusi mereka di depan kelas. Silakan. Kepada yang mewakili kelompok, saya persilakan. Di sini. Oke. Saya boleh. Ya.
dengan takut, kamu sedang mencari Yesus, orang Nazaret. Singkat cerita, mereka pun menyampaikan cerita itu kepada Petrus dan teman-teman. Nomor 3, apa makna kebangkitan Yesus bagi para murid dalam teks tersebut? Jawabannya, kebangkitan Yesus merupakan pemenuhan janji keselamatan dari Allah, pemenuhan sabda dan para Yesus tentang keselamatan dan pembuktian bahwa Dia adalah Mesias Sang Penyelamat. Kedua, kebangkitan Yesus adalah permulaan dari kehidupan baru, kelahiran baru sebagai anak Allah yang dimeterai oleh darah Yesus. Nomor 4, apa makna kebangkitan Yesus bagi kamu? Jelaskan. Jawabannya, agar membuat kita lebih percaya kepada Allah lewat Yesus Kristus, memberi harapan baru bagi umat manusia bahwa setelah kematian di dunia ini ada harapan kehidupan yang lebih baik. Nomor 5, tulislah bukti kebangkitan Yesus berdasarkan teks kitab suci. Jawabannya, batu penutup kubur Yesus yang terguling, kesaksian para murid yang mendapati kubur yang kosong, jenazah yang tidak ada di situ, kain kafan yang tergeletak di tanah, dan berita dari malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya. Sekian dan terima kasih. Ini dari perkumpulan ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, silakan. Silakan. Kelompok 1. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi juga. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kami. Dari lembaran kerja yang diberikan guru, kami memilih salah satu bacaan kitab suci dari kitab Matius bab 8 ayat 1 sampai 10. Nomor 1, tulislah apa yang terjadi dalam teks tersebut. Apa yang terjadi dalam bacaan tersebut adalah terjadinya gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan batu itu, lalu duduk di atasnya dan menyampaikan bahwa Yesus telah bangkit. Nomor 3, apa makna kebangkitan Yesus bagi para murid dalam teks tersebut? Makna kebangkitan Yesus bagi para murid yaitu agar para muridnya percaya karena Yesus pernah berkata kepada mereka bahwa Ia akan bangkit dari kuburnya, dan agar mereka percaya bahwa yang dikatakan Yesus akan benar-benar terjadi. Nomor 4, apa makna kebangkitan Yesus bagi kamu? Jelaskan. Jawaban, Yesus bangkit ke surga untuk menebus dosa-dosa yang dilakukan manusia. Nomor 5, tulislah kebangkitan Yesus berdasarkan kitab suci. Setelah Ia bangkit, Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, Maria Magdalena dan Thomas, agar mereka percaya bahwa yang dikatakan Yesus sebelumnya benar-benar terjadi. Sekian dan terima kasih. Oke, sedang kelompok. Ini dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sebagai perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bacaan yang kami ambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 12. Nomor 2, tulislah apa yang terjadi dalam teks tersebut. Pagi-pagi benar, mereka membawa rempah-rempah yang telah disediakan di kuburan Yesus. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Mereka masuk dan menemukan mayat Yesus. Tiba-tiba datanglah 2 orang malaikat berdiri dekat mereka. Malaikat itu berkata kepada Yesus, telah bangkit. Kita tahu bahwa kebangkitan Yesus itu adalah bukti
bahwa Dia adalah benar-benar Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan kebangkitan Yesus juga mau menegaskan kepada kita bahwa kebenaran dan kekuatan iman Kristen memberikan harapan bagi umat manusia akan kehidupan yang kekal. Ya. Dan kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kebenaran atas pewartaannya tentang kerajaan. Kita lihat bukti kebangkitan Yesus. Ya. Bukti kebangkitan Yesus. Yang pertama. Batu pelindung makam terguling dan makam. Kemudian selain batu terguling kita lihat kain kafan. Ya. Ada namanya kain kafan tergeletak di tanah tanpa ada mayat. Ya. Itu yang kain kafan kosong saja. Tidak ada mayat di sini. Yang ketiga, pernyataan malaikat. Ya, ketika Maria Magdalena masuk ke dalam, apa yang kamu cari? Dia sudah bangkit. Penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, makna yang kebangkitan Yesus berdasarkan kitab suci. Yang pertama, kebangkitan Yesus sebagai inti iman Kristiani atau inti iman yang berikutnya Kristen. Kebangkitan Yesus sebagai kemenangan atas dosa dan maut. Kebangkitan Yesus sebagai jaminan hidup kekal. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ya. Maka kebangkitan Yesus sebagai jaminan hidup kekal, hidup setelah kematian. Ya. Kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karya Yesus. Ya, bahwa Allah sudah menyatakan bahwa manusia akan mati dan bangkit pada hari ketiga sebagai permulaan kehidupan baru, harapan setelah kematian. Ya, itu kebangkitan Yesus itu sebagai permulaan untuk kehidupan yang baru. Ya. Dan yang terakhir, ajakan untuk bangkit dari kelemahan, dari dosa, dari situasi sulit, ya, menjadi orang yang lebih suka untuk bersyukur walaupun keadaan apapun, kemudian berterima kasih dan peduli kepada sesama atau cinta kepada sesama. Ya, itu makna kebangkitan Yesus menurut kitab suci. Dan kita lihat relevansi kebangkitan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kebangkitan Yesus memberikan harapan dan kekuatan dalam menghadapi yang berikut. Kebangkitan Yesus, ya, mendorong kita untuk hidup dalam kasih yang berikut, pengampunan. Ya, kebangkitan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Siap, ya, untuk selalu bangkit jika mengalami kejatuhan atau kegagalan. Siap? Janji? Betul? Oke. Apakah kita siap? Kalian siap bangkit jika mengalami kegagalan? Sama ya. Beranikah kalian mewujudkan karya kebangkitan Yesus di tengah-tengah dunia atau dalam setiap langkah hidup kamu? Bisa? Berani? Berani mewartakan tentang Yesus? Berani? Oke. Terima kasih Anda telah bersedia untuk bangkit bersama Yesus. Kemudian Anda bersedia untuk berani mewartakan, melanjutkan karya-karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah di tengah sampai menyentuh kota dupanya. Terakhir, sebelum kita Petrus
B. Yohanes, C. Thomas, D. Yudas Iskariot. Siapakah murid yang sempat meragukan kebangkitan Yesus dan sampai menyentuh bekas dukanya? A. Petrus, B. Yohanes, C. Thomas, D. Yudas Iskariot. Nomor 5. Apa yang dilakukan Yesus sebagai tanda bahwa ia bangkit dengan tubuhnya yang nyata? Apa yang dilakukan Yesus sebagai tanda bahwa ia bangkit dengan tubuhnya yang nyata? A. Berubah menjadi cahaya. B. Memperlihatkan bekas duka dan makan di hadapan murid-muridnya. C. Menghilang begitu saja. D. Terbang ke langit. A. Apa yang dilakukan Yesus sebagai tanda bahwa ia bangkit dengan tubuh nyata? A. Berubah menjadi cahaya. B. Memperlihatkan bekas duka dan makan di hadapan murid-murid. C. Menghilang begitu saja. D. Terbang ke langit. Nomor 6. Apa makna utama dari kebangkitan Yesus dalam iman Katolik? Apa makna utama dari kebangkitan Yesus dalam iman Katolik? A. Kemenangan atas dosa dan maut. B. Kisah sejarah tanpa makna spiritual. C. Peristiwa kematian Yesus. D. Sebuah perayaan budaya. Apa makna utama dari kebangkitan Yesus dalam iman Katolik? A. Kemenangan atas dosa dan maut. B. Kisah sejarah tanpa makna spiritual. C. Peristiwa kematian Yesus. D. Sebuah perayaan budaya. Nomor 7. Atas berkat dan perlindunganmu pada tadi pagi hingga siang hari ini. Semoga pembelajaran kami dapat pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi masa depan kami. Sekarang kami mau mengikuti kegiatan yang selanjutnya. Utuslah Roh Kudus mengkapis kami semua agar aktivitas selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Namamu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.